Iya. Dan akhirnya aku berhentikan juga karena memang gak efektif, Beb. Susah. Udah bayar ya kan. Iya. Apa nih daring-daring, pusing aku. Hai babes, ketemu lagi dengan DIY with Phoebe. Tapi kali ini kita punya segmen khusus, yaitu segmen pendidikan anak. Nah, sekarang aku sudah ditemani oleh my husband, Dr. Max. Beliau adalah seorang dosen di salah satu institut swasta ternama di kota Bandung, ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Ya kan, Dok? Yep. Nah, kenapa kita hari ini bahas tentang pendidikan anak? Karena beberapa waktu yang lalu, waktu masa anak baru-baru masuk sekolah gitu, aku berdiskusi dengan beberapa temanku soal sekolah anak. Nah, waktu berdiskusi ya seperti biasa lah, mereka kan pasti banyak mengeluh gitu gara-gara semenjak corona mereka untuk mendaftar ataupun untuk bersekolah nggak bisa seperti normalnya mereka biasa. Punya online ya? Daring. Ya. Benci kali aku sama daring ini katanya. Waktu aku bilang ternyata kalau anakku itu adalah homeschool, which is kami DIY mendidik anak, mereka banyak bertanya tentang homeschool, tapi waktu aku jelasin mereka banyak keraguan di dalamnya. Boleh nggak sih sebenarnya seseorang itu melakukan praktek homeschool tapi dengan alasan COVID? Ya, sebenarnya boleh saja sih ya. Tapi poin kita dalam melakukan pendidikan anak, kita harus ingat tujuannya apa gitu. Tapi oke lah, kita bahas apa sih yang jadi kekhawatiran orang tua ketika mereka memutuskan apakah anaknya mau homeschool atau enggak gitu loh. Nah, makanya itu bebek-bebek sekalian, kita mau bahas 7 mitos yang banyak dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal dengan baik sistem homeschool. Mitos ini akan kita bahas dan kita akan mencoba menjawabnya sehingga bebek-bebek yang udah kepengen homeschool tidak ragu lagi, tapi mungkin sebaliknya mungkin bebek-bebek akan yakin oh mungkin homeschool bukan buat keluarga kalian gitu. Nah, oke, kita langsung aja bahas. Inilah dia 7 mitos mengenai homeschool. Yang pertama, homeschool itu hanya buat anak berkebutuhan khusus. Aku ditanya beberapa sama saudara jauh gitu. Kemarin udah sekolah playgroup segala macam, terus aku bilang enggak sih, anakku ini aja aku didik sendiri gitu. Nanti kita rencananya mau homeschool gitu ya. Tau nggak dia ekspresinya? Emangnya Myron kenapa? Tadinya saya pikir semua anak memang punya kebutuhan khusus. Beda-beda cara penanganannya kan. Oke, tapi maksud poin itu ya? Ya tidak ya. Homeschool ini sebenarnya bisa untuk semua orang, bisa untuk semua jenis tipe anak, dan sebenarnya sangat baik. Kenapa? Karena saya pikir ya, yang paling mengerti anak itu orang tuanya. Benar. Sehingga orang tuanya dari sejak dia lahir, dia memperhatikan anaknya, dia akan menemukan, akan melihat bagaimana sih cara anak ini belajar. Oke. Karena anak belajar kan macam-macam ya. Jadi perlakuannya untuk belajar juga berbeda dong sebenarnya, efektifnya gitu Nah, sebenarnya. dan ini yang sangat sulit kita temukan di pendidikan formal. Ya. Kalau misalnya untuk anak yang fokusnya tinggi mungkin bisa ya didudukkan. Nah, dari pengamatan saya memang pendidikan formal di Indonesia lebih diarahkan atau lebih mengarahkan ke anak-anak yang fokus ya. Karena Jadi dengan cara belajarku yang aku tuh lebih suka dengan cara sambil bermain, tapi aku dimasukkan ke kelas dan ya kerjaku dicubit aja sama guru-guru. Ya. Sedih banget ya sebenarnya ya. Betul. Mitos yang kedua adalah anak nggak bisa gaul, nggak akan punya social life gitu kalau anak homeschool, karena katanya kan Ya, sebenarnya lucu juga ya, karena zaman pandemi ini sekarang semua anak semuanya gagal. jadi semua anak pada nggak gaul ya. Iya Tapi benar. mungkin karena pemikirannya ya, ketika homeschool, jadi anak hanya di rumah saja, yang dilihat anak itu hanya orang tuanya, papa, mamahnya. Gitu ya. Statistik ya mengatakan anak yang bergaul dengan tidak homogen, maksudnya dengan yang seumuran, tapi dia bergaul dengan orang yang lebih tua dan juga dengan yang lebih muda, itu pertumbuhannya lebih baik, lebih matang. People skill-nya lebih bertumbuh ya. Yes. Itu ya. Karena dia tahu bagaimana dia harus berespon terhadap kakaknya, gitu, kakak yang sama homeschool ya. Yang lebih tua. Dan ketika dia bertemu dengan yang lebih muda, dia skill kepemimpinannya, leadership skillnya dilatih juga ya. Jadi masalah gaul enggak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya memang tipenya apatis dan suka di rumah, mungkin anaknya nggak bakal gaul juga ya. Sekalipun anaknya disekolahin ke sekolah. Kalau kita pikir-pikir anak yang sekolah juga kalau emang bawaannya nggak gaul ya menyendiri juga. Iya, mitos yang ketiga, katanya anak homeschool itu nggak bakal bisa survive waktu dewasa.
Maksudnya gimana tuh ya nggak bisa survive tuh ya? Ya mereka berpikir kalau terus di depan orang tua dia akan bergantung terus sama orang tuanya. Jadi Anak jangan terlalu dimanja. Mau homeschool mau atau sekolah, enggak? mau sekolah, mau homeschool, Kalau dimanja ya sini nak. gitu juga jadinya ya. Jadi itu mitos deh ya kalau anak nggak survive ya. Nggak mungkin. Itu tergantung orang tuanya. Mau dia sekolah juga, kalau orang tuanya tetap nggak tega biarkan dia untuk berkembang sendiri ya bakal manja, nggak bakal survive sampai dia tua. Oke? Oke. Mitos, nggak usah dipercaya. Mitos. Nah keempat, nah ini juga ditanya nih sama si temenku waktu itu. Nah temenku nanya, Beb itu maksudnya homeschool gimana sih? Apa kita suruh guru datang ke rumah untuk ngajar anak kita gitu? Kita harus sadar kemampuan sebagai orang tua itu terbatas ya. Nggak ada orang yang bisa segalanya loh. Nah jadi ada kalanya memang ketika kita mau mendidik anak untuk sesuatu yang tidak kita bisa, ya kita undang guru datang. Iya. Nah tapi kemampuan dasar itu kan apa ya? Bahasa, bagaimana anak berbicara, menyusun kata-katanya, dan berpikir secara logis. Nah itu kemampuan dasar. Nah, saya pikir semua orang tua bisa kok melakukan itu. Masa nggak bisa sih ngajar baca, ngajar Nulis, berhitung. Kecuali Kecuali orang kalau nanti misalnya anaknya tiba-tiba kita lihat dia sangat tertarik misalnya main violin gitu Iya, ya. kayak si Myron ya. Ah. Kita nggak bisa main biola. Ya terus terang lah, kami nggak Ya, bisa. nggak bisa. Pura-pura main bisa. Itu kita undang guru ke rumah. Bukan ke rumah, kita dulu waktu itu dilesin tapi karena COVID kita berhentiin jadi online. Iya. Dan akhirnya aku berhentikan juga karena memang nggak efektif, Beb. Susah, udah bayar ya kan. Iya. Apa nih daring-daring pusing aku. Ketika kita mau mengajarkan sesuatu yang kita tidak bisa ajarkan, ya itulah saatnya kita panggil guru. Tapi pada dasarnya di sistem homeschool itu orang tua lah yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak, terutama hal-hal yang mendasar seperti yang kita sebutkan tadi, bebek-bebek demikian. Mitos yang kelima, katanya biaya homeschool itu mahal. Bingung aku. Kita nggak mahal ya selama ini ya. Lah, kita bukan, maksudnya gini loh, kita keluar uang juga ya, Iya. dapat bahan itu dari mana saja. Ya, kurikulumnya bisa pilih sendiri ya. Nah, ya kalau kita pilih kurikulum dari luar, yang Pasti. harus dari barangnya juga datang, Mahal. mahal. Jadi ini sebenarnya kalau masalah biaya ini kalau kita homeschooling kita tuh bisa atur sendiri budgetnya. Malah sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau kita pilih sekolah formal kita nggak bisa milih mau diukur keuangan kita bagaimana, karena kayak uang pembangunan kita harus bayar, uang buku harus bayar. Tapi kalau homeschool kan enggak, ya kita nggak mau ini terlalu mahal atau ini kita nggak terlalu perlu, kita bisa cut gitu. Jadi uangnya bisa terpakai maksimal gitu sesuai kebutuhan anak gitu kan. Nah jadi bebek biaya itu tergantung kita milih kurikulum apa dan cara kita mendidik anak bagaimana. Kalau misalnya bebek mau mendidik anak dengan cara jalan-jalan ke luar negeri, misalnya anakku tuh pengen banget bisa belajar bahasa Spanish gitu kan, terus pergi jalan-jalan ke Spanyol dan kita akan tinggal di sana setahun, ya biayanya mahal juga ya kan. Iya. Mitos yang keenam, homeschool itu hanya dapat dijalankan oleh orang tua dengan pendidikan tertentu. Misalnya pendidikannya tinggi atau pendidikannya harus latar belakang guru kayak kamu. Soalnya kemarin tuh temanku waktu kita ngobrol-ngobrol soal homeschool itu dia bilang, "Ya kok enak lah, Beb. Suamimu kan dosen," katanya. Pendidik latar belakangnya memang pendidikan. Nah, itu tadi kembali lagi ya. Ketika kita melakukan pendidikan dasar, kan tadi 3 komponen yang perlu kita ajarkan kan. Bagaimana kita melatih anak untuk bisa berbicara dengan baik, bahasa, bagaimana dia bisa meyakinkan orang ya, persuasif, lalu bagaimana dia bisa berpikir secara logis. Nah, saya pikir semua orang tua bisa melakukan itu. Iya, asal orang tuanya benar-benar orang yang mau belajar. Ya, kan informasi banyak dari internet. Nah, Beb tinggal buka Google, Beb, tinggal dibuka informasi, nggak kayak dulu cari informasi susah. Sekarang kita cari informasi bisa secara global, tinggal buka Google. Misalnya cara ngajarin anak membaca. Jadi poinnya adalah bukan masalah pendidikan orang tuanya, tapi apakah orang tuanya mau terus mencari tahu bagaimana sih cara mendidik anak yang baik, yang efektif. Terutama yang paling penting adalah banyak membaca. Ini bagus loh, sering membaca itu bukan hanya untuk anak ya, tapi untuk diri kita sendiri. Exactly. Itu bagus loh, selain wawasan kita tentu terbuka, tapi ketika kita membaca, kita melatih daya imajinasi kita, sel-sel otak terus dipakai aktif, kita jadi lebih awet muda. Tidak ada itu otak bodoh dan otak pintar.
yang adalah otak terlatih atau Hmm. otak yang tidak terlatih. Nah, salah satu melatihnya adalah dengan Membaca. Nah, ini dia yang menjadi momok para orang tua. Katanya kalau homeschool itu anaknya nggak bakal bisa kuliah. Ada 3 jenis pendidikan. Pendidikan formal, yaitu seperti SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Lalu pendidikan non formal, ini seperti kursus. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu homeschooling. Homeschooling. Nah, jadi Dan legal. ini diatur oleh undang-undang. Iya, pemerintah ini ada kejar paket A, itu setara tuh dengan SD. SD. Lalu SMP kejar B. paket B, SMA kejar paket C, kalau nggak salah begitu ya. Ya, bukan nggak salah, benar. Bener, oke. Yang pasti, di ITHB sendiri kita sudah banyak terima anak yang homeschooling. Dan mereka sudah lulus Bapak promosi. berkarir global di jalur cepat. Bapak promosi ya. Itu fakta kok. Enggak, faktanya gitu. Karena sebenarnya anak homeschool itu kalau seandainya dia mau sekolah luar negeri ya nggak perlu kejar paket C, ada melalui jalur yang lain itu ada. Iya, tentu TOEFL-nya ya. TOEFL harus bagus atau Iya. IELTS. Nah, itu tinggal orang tua gimana didiknya, mungkin dipersiapkan untuk TOEFL yang bagus, untuk Ya, ada ujian, SAT, GRE dan sebagainya. Jadi aku pikir ya, kita ketika mulai mendidik anak, kita harus punya jangka panjang, tujuan jangka panjang nih. Iya, Anak benar. kita mau kita sekolahkan di mana misalnya. Kalau kita memutuskan anak kita mau sekolah di Indonesia, berarti kita harus siapkan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Jadi kalau mau masuk kuliah tinggal pakai ijazah yang kejar paket C. Dan ITHB menerima semua anak-anak kejar paket C, ya kan? Oh iya dong. Nah, Beb, itu dia tadi 7 mitos yang sudah kita coba counter dan kita jelaskan. Homeschool itu bukan sebuah pilihan yang karena nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau hanya COVID itu sebenarnya pilihan yang sepele ya. Coba pikirlah sebelum memutuskan untuk homeschooling, pikirkan matang-matang apa sih yang ingin kita capai dalam pendidikan anak ya. Kita mau anak kita kemana gitu ya. Nah, itu dia. Kita mau tanya dulu ke Bebek kalau seandainya suka dengan pembahasan kita, mungkin kita akan buat selanjutnya video-video dengan segmen yang mirip gitu. Tidak hanya jahit baju, bikin crafting. Tulis ya di komentar Anda kalau kalian suka. Tapi kalau seandainya di komentar nggak ada ngomong apa-apa, ya mungkin nggak aku lanjutkan lah segmen-segmen kayak gini. Percuma, malas lah aku. Capek aku ngomong, aku lebih suka gini-gini daripada ngomong. Gitu, aku lebih suka ngomong. Tapi aku punya tamu lah ya. Oh iya dong. Semoga pembahasan kita hari ini Bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.